bagian umum kita hadir, mudah-mudahan dapat memberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk acara selanjutnya itu manusia itu disampaikan oleh kita para Ustaz Ar-Rahman kepada sahabat dengan seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya umat al-Islam wa ya farasal aqidah la ansa an nusiyakum jami'an bi taqwallahi wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semuanya, semoga kita semua yang hadir di tempat ini Allah tambah dan tingkatkan kualitas keimanan kita. Amin. Karena malam hari ini kita banyak berzikir kepada Allah, memuji Allah, menyebut-nyebut asma Allah. Dan kata Rasulullah, jadidu iman. Wahai para sahabatku, perbaharulah iman kalian. Kila para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui keimanan ya Rasulullah? Qala aksuru min qawli la ilaha illallah, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan zikir yang paling baik itu adalah membaca Quran. Kita banyak tadi membaca surah-surah pilihan di dalam Al-Quran. Di antaranya ada surah Al-Ikhlas. Dan insya Allah di rumah pun kita membaca surah-surah pilihan yang lainnya. Nawwiru buyutikum bitilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kalian dengan cahaya Quran. Dan kalau sudah kuat keimanan kita kepada Allah, maka iman kita ini akan menjadikan kita semakin betah di dalam ibadah. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awwal, di bulan berkah, di bulan yang dimuliakan, di bulan yang agung. Di antara keajaiban dunia itu adalah sihir, tukang tuju. Itu di antara keajaiban dunia. Karena sebelum adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jin itu bisa menembus Lauhul Mahfuz, di mana setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan pernah terjadi kecuali sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan di saat itu jin bisa menembus Lauhul Mahfuz. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya kepada dukun yang sudah bekerja sama dengan jin, dia akan tahu semua apa yang akan terjadi. Kenapa? Dia sudah mendapatkan informasi bocoran dari itu semua. Tapi dengan menjadi seorang Rasul dan lahirnya baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, jin itu tidak bisa lagi untuk mencuri informasi dari sana. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan kita bangga menjadi umat dari baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini malam ini Masya Allah, ini luar biasa. Di Depok cerah, hujan tak ada? Sudah seminggu lebih gak hujan. Di Bogor Masya Allah, ini setiap hari kita ke masjid gak ada jamaah. Iya. Tadi acara di Masjid Al-Barakah Cirebon Residen 2, itu jamaah cuma 5. Hujan terus, gak ada waktu ke masjid Masya Allah. Tapi walaupun 5 jamaah tetap aja teriak-teriak Masya Allah.
Alhamdulillah bisa keburu sampai di sini. Walaupun pas ketinggalan masjid, tapi ada tim di sana yang bawain tadi. Tapi semoga ini semua buat keberkahan buat kita semua. Kalau di sana orang hujan banyak yang ngeluh, di sini kemarau banyak yang ngeluh. Itulah manusia. Dan malam hari ini kita nggak baca Safinah, saya juga bingung mau ngomong apa lagi. Saya bawa Safinah sebetulnya, cuma saya juga nggak berani menyampaikan kalau nggak baca sedikit pun. Nggak ada kesempatan berbaca, insya Allah. Beberapa sekitar 2 minggu yang lalu saya unggah satu video di channel YouTube saya. Nggak ada yang nonton, insya Allah. Gambaran hidup kita. Saya memberikan sebuah gambaran ketika ada seorang anak kecil yang berjalan dengan ibunya masuk dalam sebuah gua. Tiba-tiba anak kecil ini terjatuh. Dan ketika dia terjatuh, dia mengeluh, dia teriak. Ketika dia berteriak, di arah yang berlawanan ada yang menyerukan suaranya. Sehingga anak kecil ini terus dia mencaci maki, dia marah. Apa kata anak kecil ini? Ibu, ada orang yang kurang ajar kepada. Lagi-lagi suara ini menyerukan suaranya. Anak ini terus marah. Dengan keluar caci makian dari mulutnya, lagi-lagi dari kejauhan, semua itu kembali kepadanya. Kemudian ibunya tersenyum dan mengatakan, wahai anakku, coba dari mulutmu keluar kata-kata yang baik. Kamu seorang pejuang, kamu orang pintar, kamu orang cerdas. Begitu diungkapkan kata-kata kebaikan, keluar dari lisannya, dari lawan arah itu pun keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, pujian. Kemudian anak ini mulai tersenyum walaupun masih kesal. Apa katanya ibu? Dia mulai memujiku. Tapi kenapa dia masih terus mengikuti dan meniru apa yang aku sampaikan? Apa kata ibunya? Wahai anak, sesungguhnya itu bukanlah manusia. Di dalam gua ini hanya gema suaramu saja. Apa yang kau sampaikan, maka itu akan berbalik kepadamu. Itulah gambaran dunia. Apa yang kita lakukan itu akan berbalik kepada kita. Berbuat baik kepada orang, maka Allah akan kirimkan orang yang akan berbuat baik kepada kita. Engkau berbuat buruk kepada orang lain, maka Allah akan mengirimkan itu kepadamu kembali. Maka terus tebarkan kebaikan. Ini Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka berdakwah dengan akhlak. Berapa banyak non-muslim masuk Islam karena melihat begitu indahnya seorang Islam. Jadi tidak mencaci maki. Rasul itu mengajarkan kita rukun antar umat beragama, tapi rukun antar agama beda. Rukun antar umat dan rukun antar agama. Bahkan Rasul tidak mau menyakiti hati seorang non-muslim. Kita pernah sampaikan ketika Rasul dikasih jeruk yang asam, Rasul tidak mau bagi-bagi sama sahabat. Sampai semua sahabat bingung, ya Rasulullah, dulu kau bagi-bagi ketika kau diberikan makanan, tapi kenapa hari ini kau tidak mau bagi-bagi? Apa kata Rasulullah? Jeruk, makanan yang diberikan tadi itu asam. Kalau aku berikan kepadamu, aku takut mukamu mengkerut, pundakmu naik sehingga menyinggung hati orang Yahudi tadi. Maka aku tak mau berikan kepadamu. Dan aku mengatakan, ini buah-buahan yang kau berikan kepadaku sangat enak dan aku sangat suka, sampai orang Yahudi itu pun tersuka. Gak pengen menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Bagaimana mungkin umat Nabi Muhammad SAW yang kita bercita-cita mendapatkan syafaatnya, tapi masih ada tingkah laku dan kata-kata yang keluar dari lisan kita yang menyakiti hati sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Maka contoh akhlak baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ini gambaran hidup. Apa yang kita lakukan, maka itulah yang akan terjadi kepada kita. Maka kebaikan kemanapun engkau berada. Makanya Imam Robi ini seorang wali yang setuh. Dia nggak pernah kemana-mana. Ketika kumpul santri-santrinya, dia ingin melihat apa rahasia hidupnya. Begitu sangat disegani, ditakuti banyak orang yang datang bersilaturahim kepada.
dan semua yang keluar dari mulutnya ini adalah semua kebaikan-kebaikan. Ketika berkunjung para santrinya bersilaturahim, dia melihat anak dari Imam Rabi ini memberikan makanan yang termahal di saat itu. Apa kata Imam Rabi? Saya nggak punya harta. Orang ulama-ulama dulu mah nggak kaya. Bahkan kalau menyimpan uang di rumahnya itu aib. Makanya ada seorang ulama besar di zaman dulu, ketika di malam harinya kerampokan. Begitu kerampokan dengan uang yang berkerung-kerung di rumahnya, semua dicaci maki sahabat-sahabatnya, ulama-ulama datang ke rumahnya, wahai sahabatku, apa yang terjadi kepadamu? Mana mungkin seorang ulama banyak harta di rumahnya? Ini menggambarkan aib ketika ada seorang alim yang menyimpan harta di dalam rumahnya. Dia mengatakan, tadi malam ada orang yang menitipkan harta kepadaku. Begitu dia pulang aku tertidur, semua itu diambil oleh orangku. Jadi saya bukan hartaku, tapi hanya titipan orang lain. Ini kehati-hatian mereka. Imam Rabi pengen makan makanan termahal di zaman itu. Apa kata Imam Rabi? Sudah berbulan-bulan saya ingin makan makanan ini, tapi hari ini ada yang datang memberikan kepadaku. Begitu makanan ini hadir di depan Imam Rabi, di depan santri-santrinya, tiba-tiba ada yang datang ngetuk pintu. Yang ngetuk pintu bukan orang saleh, bukan pengemis, tapi yang datang ngetuk pintu Imam Rabi ini seorang ulama besar wali Allah, adalah orang gila, majnun. Apa yang dilakukan Imam Rabi? Dan ada satu kebaikan Imam Rabi, kebiasaannya sebelum dia berucap, dia berdoa. Dipanggil anaknya, wahai anakku, semoga Allah jadikan engkau menjadi berdampingan kepada Rasulullah SAW di surga. Doa dulu baru anaknya disuruh, nah, tolong berikan makanan ini kepada orang gila tadi. Anaknya heran, tapi tetap taat dia. Sami'na wa ata'na, diberikan kepada orang gila. Dihabisin sama orang gila, yang namanya orang gila gak ada terima kasih. Habis dimakan, itu piring langsung dilemparkan sama orang gila. Murid-muridnya makin heran. Wahai guruku, berbulan-bulan engkau ingin makan makanan mahal ini. Engkau sangat suka dengan makanan ini. Ketika ada orang yang memberikan kepadamu, kau berikan kepada orang gila. Orang gila ini gak bisa menikmati makanan itu, piringnya pun dipecahkan olehnya. Dia gak tahu berapa berharganya makanan itu, berapa berharganya piring itu. Apa kata Imam Rabi? Orang gila itu gak tahu berapa harga piring itu. Orang gila itu gak tahu berapa istimewanya makanan itu, berapa mahalnya makanan itu. Tapi ada Allah yang maha tahu apa yang aku lakukan. Lagi-lagi ukuran yang dilakukan itu adalah Allah, Allah dan Allah. Ketika kita hanya ingin baik di hadapan Allah, tidak ada manusia yang merasa kecewa apapun yang dialami di dalam hidupnya. Kenapa? Ukurannya Allah, bukan kesempurnaan di hadapan manusia. Inilah orang-orang yang beriman. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, tidak ada yang bermaksiat. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikrul maut, selalu ingat mati. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah dan kita tahu akan kembali kepada Allah, kita nggak akan pernah melanggar hukum-hukum Allah. Kita akan menjadi manusia yang taat di bawah hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang nawarin kita uang 1 miliar, tapi kita harus ke Cirebon. Tapi kita tahu 1 minggu lagi kita bakal meninggal. Ustaz Robli gak bakal mau di sana. Insya Allah. Kita ditawarin 1 anak orang kaya, dikasih mobil, rumah mewah, tapi kita tahu 1 minggu lagi kita bakal wafat. Kita akan pasti gak nolak itu semua, dan kita manfaatkan kehidupan kita yang 1 minggu itu untuk ibadah kepada Allah. Syekh Kekel disuruh sama bosnya ke Semarang. Tahu besok mau mati, besok habis maghrib meninggal. Mudah-mudahan boleh panjang umur. Begitu kata ilmu wafat, dia bilang sama bosnya, lah, mulai sekarang saya berhenti kerja. Udah bakal wafat. Kata bosnya,
saya kasih uang 300 juta plus di mobil bawa buat lo. Mau gak kira-kira? Gak bakal mau. Kenapa? Dia tahu dia akan wafat dan semua itu gak dibawa di hadapan Allah. Jadi zikrullah, ingat mati, terus ingat mati. Jadi yang kita lakukan itu adalah bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya sampaikan, jadikan apapun yang kita miliki di dunia ini menjadi aset di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pindahkan tabungan dunia kita menjadi tabungan akhirat kita. Yang kita pikirkan adalah akhirat, bukan kesempurnaan di hadapan manusia, bukan kemewahan di hadapan manusia, tapi kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak bakal berani maksiat. Kita bakal jaga diri kita, makanan kita jaga, mata kita jaga. Ada perempuan mulus lewat depan kita, coba sekarang ada yang lewat, kita perempuan itu jatuh bener. Tapi kalau kita tahu bakal wafat, gak bakal mau kita menoleh kiri kanan. Kenapa? Kita tahu apa tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, buat ibadah. Cuma buat ngumpulin amal kita hidup di bawah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Dujana sering diperhatiin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana ini setiap habis salam gak pernah ikut berzikir dan berdoa sama Nabi. Dia langsung berdiri. Padahal semua sahabat, siapa yang tidak mau mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak mau mendapatkan mutiara-mutiara kata-kata indah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Semua sahabat tahu, tapi Abu Dujana ini setiap habis salam Rasul, habis subuh dia keluar. Kemudian sampai beberapa lama dipanggil sama Rasulullah. Wahai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya hajat di hadapan Allah? Sampai-sampai setiap salam engkau keluar, engkau pulang, apa kamu gak mau berdoa pada Allah? Apa kata Abu Dujana, ya Rasulullah? Saya punya anak kecil. Anak saya ini gak bisa diatur, ya Rasulullah, masih kecil, baru belajar jalan. Sementara engkau tahu ya Rasulullah, rumahku itu gubuk kecil, enggak punya pintu, hanya saya tutup dengan kain. Bagaimana mungkin anak kecil itu saya bisa tahan? Sementara di depan rumahku itu, tetanggaku ada satu pohon kurma. Setiap pagi ada buah kurma yang jatuh, anakku memungut dan dimakan itu buah kurma. Dan pernah ketika saya pergoki anak saya memakan buah kurma itu, saya larang anak saya, kemudian saya minta dihalalkan. Dan tetangganya itu bukan Islam, non-Muslim. Dia minta dihalalkan, dia minta maaf, dimaafkan. Dan saya tidak mau itu terulang lagi ya Rasulullah. Maka sebelum anakku bangun, aku pungutin kurma yang jatuh itu, kemudian aku berikan kepada tetangga. Rasul sedih dengan kisah ini. Datang Rasul ke rumah orang non-Muslim, gak dirampas, Pak, dinego. Ini pohon kurma yang satu ini saya beli dengan harga yang mahal. Gak mau orang beli. Abu Bakar dengar. Apa kata Abu Bakar? Saya punya 10 pohon kurma, saya tukarkan dengan satu pohon kurma. Orang non-Muslim ini mau pilih. Ditukar, kemudian apa kata Abu Bakar? Aku berikan pohon kurma itu untuk dikasih. Tapi non-Muslim ini punya akal buruk. Apa kata dia? Kata istrinya, wahai suamiku, kita udah tukar satu pohon kurma itu, tapi tetap pohonnya ada di tanah kita, ada di depan rumah kita. Apa kata suaminya? Mulai besok, setiap hari bangunnya siang ya orang. Mulai besok sebelum dia bangun sholat subuh, kita bangun duluan. Biar ini pohon kurma, buahnya kita pungutin dulu, kita ambil. Biar itu miliknya, tapi buahnya tetap kita yang nikmatin dan bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ini punya akal buruk. Tapi ketika hari esoknya, Abu Dujana pun kaget. Kenapa? Pohon kurma yang ada di depan rumah tetangganya pindah di depan pintu Abu Dujana. Dan ini pun masuk dalam kisah-kisah tanda-tanda mukjizat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pindah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini banyak.
hikmah yang bisa kita ambil bagaimana Abu Rujana menjaga perut anaknya agar tidak